wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, malam hari ini kita kembali ngobrol santai, bincang santai. Ini acaranya ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol pintar karo Pak Pi. Ini sambil ada Pak Mama Sapi. Kita acaranya ngopi, ngopi ya. Ngopi. Ngopi. Sudah dimulai dari bisa gimana ya? Apa ini? Temanya apa ini? Ini Pak Pi. Ini kemarin itu saya ketemu sama warga Pak Pi. Itu ada yang bertanya baca di media gitu. Karena ya orang selalu banyaknya media handphone. Itu kok katanya data ada pengurangan data masyarakat penerima bantuan iur dari pusat Jakarta sana yang kaitannya dengan jaminan kesehatan atau apa itu katanya kok ada pengurangan gitu. Jumlahnya katanya ribuan loh. 15.000 50 yang dicoret. Kan itu gimana yang sedih itu. Ya sedih. Jadi kalau info yang kemarin itu pernah saya baca ya sama tadi saya coba cari jejak infonya itu, memasukkan googling itu. Sebetulnya April itu. Jadi proses istilahnya proses pencoretan itu kalau kita melihat di media online itu sudah April dengan apa itu namanya, sekali lagi itu kriterianya yang membuat adalah Kemensos pusat ya, sekali lagi pusat dengan bersamaan dengan penamaan baru yang kalau kita sekarang itu dulu itu apal DTKS data terpadu kesehatan sosial, jadi DTSEN kalau di singkat DESEN data terpadu sosial ekonomi nasional. Sosial. Tapi ketika saya tanya ya jajannya kok berubah cuma penamaan. Nah, ini nggak tahu apakah memang kalau berubah menteri harus berubah nama. Itu seolah-olah yang menguatkan gitu. Jadi tapi tidak berubah nama asal jumlahnya berubah, masyarakat nggak khawatir jumlahnya terus berubah. Nah itu karena ini, karena memang ada proses. Itu sekali lagi ini kalau kami sendiri, kita sendiri yang ada di daerah dan memang mengikuti pola istilahnya updatingnya itu kita sendiri kan nggak tahu. Jadi kapan boleh, termasuk kalau sekarang ada pengurangan itu janjinya apakah bulan April yang lalu atau tiap berapa bulan sekali atau tiap tahun, kita nggak tahu itu yang masih, maaf kalau istilah kita yang di daerah itu masih misterius tentang masalah updating DTKS atau kalau sekarang DESEN itu yang kemudian saya ikuti memang itu apa itu namanya, cleansing, proses pembersihan data yang dilakukan oleh pusat berdasarkan data yang mereka miliki, misalnya tentang mereka itu memang sudah terdaftar sebagai penerima kerja dengan apa? Ya dengan dia terdaftar di BPJS misalnya. Hanya kemudian yang dulu itu dimasukkan di situ Pak, penerima pembayar apa itu, penerima bayar iur itu yang diberikan itu karena memang waktu itu dia belum bekerja. Begitu statusnya kerja, terus ini dari BPJS tenaga kerjaan, BPI-nya hilang. Ini tadi cleansing tadi semua tadi. Nah di DIY ini heboh ketika saya ikuti rilis media dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa terjadi pencoretan 57.000 kurang lebih data penerima BPJS Kesehatan PBI ya dari pusat itu, untuk kemudian harus harus disikapi oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga mengajak
Waktu itu ya kurang lebih intinya kabupaten kota untuk segera menindaklanjuti data baru. Sehingga waktu itu saya kontak teman-teman dari kota, insya Allah pola penganggaran di kota aman. Artinya kalaupun ada pencoretan dari data apa itu yang penduduk kota masih aman karena bisa langsung masuk berubah menjadi kota aman. ya. Untuk BPJS, BPI kita aman karena memang sejak kami dulu waktu masih di DPRD kota penganggarannya sudah menjadi komitmen bahwa APBD akan mensupport iurannya itu ya BPJS proses dari jam kerja beralih ke bukan jam kerja itu beralih transisi ke BPJS itu kita sudah punya komitmen dengan wali kota waktu itu dengan Pak Edi dan alhamdulillah diteruskan wali kota berikutnya. Komitmen itu terjaga bahwa kota ini kita merasa insya Allah keuangan Mampu. daerah mampu. Artinya gini loh Mas Jat, ketika kemudian yang saya tangkap nek umpamanya PBI pusatnya itu hilang, laporan dinas sosial kota asal gelem kelas telu PBI daerah gitu Mas bahasanya. Iya. Bahkan mau PT sampai sudah. PT sampai sudah ya? Yang ada di Mall Bahan ya. Artinya mereka tetap bisa mendapatkan jam kesmas, tapi PBI-nya kerja di daerah. Jam BPJS Kesehatan, macam BPJS Kesehatan, tapi PBI ya. PBI-nya Tinggal nanti daerah. diaktifkan saja lewat UPT sampai sudah itu. Dan itu kan setiap tahun awal tahun ya, Januari, Februari, Maret. Ini kan mesti warga suruh screening kesehatan. Betul. Nah, ya. apakah bagi warga yang tidak mengikuti screening dengan itu otomatis nanti terputus? Ya, itu banyak ini, hanya memang ada beberapa kasus ya, termasuk yang istilahnya agak sedikit menyimpang Pak, tapi kira-kira tadi sama screening, tapi juga ada kasus yang hampir sama yaitu tidak pernah digunakan. Ya. Jadi, ada kasus dia nggak digunakan terus jadi Iya, posisinya jatuh seperti itu. Nah sebetulnya yang disampaikan Pak Hasan tadi benar. Jadi kita ini sistem yang sudah dilakukan di BPJS Kesehatan itu kan sebetulnya tidak melulu urusan berobat, tapi pencegahan. Nah proses pencegahan itu dengan apa? Dengan kita mengisi screening itu. Bagi yang tidak punya fasilitas Android misalnya, sehingga dia tidak bisa mendownload aplikasi BPJS, itu di Vaskes satunya itu akan dibantu di sana. Jadi ini yang masyarakat juga harus melihat bahwa urusan kita ini BPJS itu kan hanya sistem sosial nasional tentang kesehatan ya, kita bicara BPJS kesehatan atau kalau sistemnya namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Betul Pak, tidak urusan masalah berobat saja ketika sakit. Iya. Tapi sebetulnya sisi pencegahan, karena di situ kan kita disuruh itu. Saya mungkin gini Pak, jadi istilah screening sebetulnya apa ini yang belum banyak tidak banyak makanya itu Pak, sebetulnya kita ini kesempatan para ini klinik yang menjadi Vaskes pertama itu dia dibebani tidak hanya pengobatan tapi edukasi Pak juga. Gitu. Jadi itu yang masyarakat harus paham betul, ini yang menurut saya memang harus dipahami oleh masyarakat juga, sadar juga gitu loh Pak. Jangan selalu ingat periksa ketika sudah sakit. Gitu. Ya karena ini screening itu kan isinya kan tentang apa yang menjadi kita rasakan. Iya, nah sekarang bagi yang merasa sehat
Hal itu kan dianggapnya tidak perlu. Nggak perlu. Karena gini, tahun-tahun kemarin ya, belum 2025. Saya kan menganggapnya itu, saya nggak sakit, masa ngisi kayak gini. Memang harus. Ya, ternyata setelah kayak gitu itu ada dari pihak puskesmas, ya, gunanya screening ini untuk menindaklanjuti. Bapak besok datang lagi ke puskesmas. Kalau tidak ada screening ini, katakanlah tidak bisa diterima atau saya harus melakukan screening tersebut. Nah, kebetulan kemarin saya itu ada tamu juga. Sebetulnya ini orangnya sudah sepuh, sajane anaknya ya pinter gitu loh, pinter ngarani tapi tidak mau datang sendiri gitu. Ya, dia mengeluh kenapa kok sekarang BPJS-nya tidak bisa. Siap. Ini ngobrol. Iya, ini waktu. Jadi gitu ceritanya. Kemarin datang, Pak, saya kok BPJS-nya katanya dari puskesmas sudah tidak bisa dipakai karena anaknya kan ceritanya gini, masalah kupingnya tadi gitu. Nah, saya ya karena gini loh Bu, jenengan utawi putranya jenengan saat bulan ketiga dari tahun baru ini tahun 2025 ada yang namanya istilah screening tidak diisi. Nah, sehingga sekarang katakanlah karena tidak diisi ya tadi itu mungkin dianggapnya tidak dibutuhkan, akhirnya diputus. Nah, makanya saya sudah bilang sama Ibu, memang istilah screening ini yang belum secara luas dipahami. Ini screening itu apa, nanti kegunaannya dan sebagainya. Kalau saya awal-awal kan itu tadi yang saya paham, screening itu tentang kesehatan diri warga. Nah, itu kayak tadi kalau sudah merasa sehat ngomong gitu. Makanya kalau ini apalagi nanti ada Mbak Eva, ada kaitan dengan tidak hanya sekedar screening kan self report, jadi hanya mengisi apa yang dia rasakan kan gitu. Nah, sekarang ini Pak, itu malah sekarang programnya BPJS Kesehatan sudah ditambah, yaitu apa? Dengan medical check up. Yang kalau dulu awal-awal kita dengar ya sekitar awal-awal tahun 2025 itu di hari ulang tahun, itu ternyata tidak benar. Kapanpun kita bisa, cuma ada syaratnya, yaitu apa? Kita aktifkan kembali atau bagi yang belum pernah mendownload lagi Satu Sehat itu, ya komunitas itu. Oh, yang dulu pas COVID itu ya, Satu Sehat itu. Saya kasus ya, saya bersaudara saya sendiri. Dulu kan memang dia sering bepergian keluar kota, waktu itu butuh banget, harus download itu kan. Terus kemarin HP ini kebal. Kalau soal COVID itu tak hapus. Ternyata itu tadi saya lihat pengumuman itu, saya tak coba. Supaya apa, kalau kita nyoba itu nanti mengedukasi masyarakat itu kita iso pengalaman gitu kan. Nah, saya coba aktifkan. Ternyata data masih ada Mas. Dengan saya memasukkan nomor HP saya. Yo, kemarin sempat ada gangguan, saya tunggu, nggak ada balasan OTP-nya, ternyata kemarin saya ulangi lagi hari berikutnya keluar, dan saya isi bisa, akhirnya ternyata memang nomor HP saya sudah terdaftar di sistem itu, walaupun sempat saya uninstall gitu. Jadi di situ nanti ada proses pendaftarannya, sehingga kembali nyambung informasi tentang masalah screening itu, saya kira itu yang harus kita ikut sadarkan masyarakat. Iya, bahwa jelas kita ini seperti kemarin forum kita Pak kemarin penanggulangan bencana krisis kesehatan. Itu masyarakat itu lebih cenderung nunggu sakit, baru periksa. Padahal tadi kita, kalau kita itu mau mencegah dengan melakukan deteksi dini lebih secara cost
pembiayaan pengobatan mereka. Tapi memang sulit, ya tidak mudah, istilahnya tidak mudah untuk terus menyadarkan tentang pentingnya kita itu ya tadi screening medical check kita. Karena banyak orang yang masih ketakutan. Iya, takut. Kalau saya ketawa ketawa ini. Tahu saking aja. Screening itu tahu saya juga anak-anak muda nggak tertarik karena yang muda biasanya kan merasa sehat. Nah, iya. Rata-rata kan itu. Beda dengan orang-orang yang sudah berumur itu kan mesti sudah banyak. Ini saya kira mengganggu Pak tugas kita lah Pak, untuk sama-sama saling mengingatkan. Jadi menurut saya ini ada terobosan yang bagus dan saya juga mencoba. Memang luar biasa ini kalau masyarakat kita ini bisa kita sadarkan dan kemudian melakukan ini, ya harapannya ini negara sudah memfasilitasi gitu. Tinggal monggo ya, kalau dengan tadi males, nggak menarik, nggak tertarik ya itu kan berarti kesalahannya kita sendiri karena tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ya. Itu yang menurut saya nanti itu kembali ke tadi Pak tentang masalah apa kembali ke PPI itu sehingga kembali ke laptop ya nanti masalah itu yang saya katakan saya bicara karena kita kan wong kota tinggal kalau masyarakat bisa datang ke UPT Jamsda atau ke Paskes yang kemarin terdaftar dicek apakah sudah aktif atau belum. Kalau belum nanti tinggal diaktifkan, tentunya membawa bukti ya, kalau enggak KK ya, atau KTP kepala keluarga. Dan juga sebetulnya bisa dilakukan kalau memang sudah punya aplikasi mobile security itu bisa langsung dilihat, jadi tidak ada bisa kita lihat dulu karena statusnya saya ya. Jadi ini yang menurut saya proaktif masyarakat karena jangan sampai ini kan bagian kita mengedukasi juga ya podcast ini nanti kalau nanti lu biar semuanya pintar kayak Pak Pi jadi harapan kita itu supaya nanti memang ya masyarakat ini punya partisipatif juga gitu ya, tidak sifatnya hanya terima beres saja tapi ya kita harus partisipatif lah gitu ya, bagian dari ya kontribusi kita semuanya gitu ya untuk kita benar-benar ngecek sehingga jangan sampai nanti kasusnya nggak peduli dilalah mengalami sebuah musibah harus memakai BPJS, nah ternyata tidak, itu kan nanti repot. Tapi kalau kita sudah hari ini sudah mau ngecek, itu kan ibaratnya kita ini apalagi yang PBI ya orang modal, tinggal modal tenaga baik, kita mau di kelas 3 ya ini sudah ditanggung oleh pemerintah kota, ya tinggal itu saja. Kalau kita sewaktu-waktu ada musibah kita sudah. Nah sekarang gini Pak Pi, saya pernah dengar masalah info bubble jam kesos jamnya IDY itu katanya kalau kita tidak, artinya kan yang jadi orang sakit misalnya terjadi kecelakaan, kita tidak punya BPJS gitu, posisinya tidak punya jaminan kesehatan gitu, terus harus masuk rumah sakit. Katanya bubble jam kesos itu bisa membantu benar itu. Ya, itu intinya ada beberapa alternatif ketika warga. Jadi kalau kita bicara bubble jam kesos itu Pak Hasan, itu artinya bicaranya warga di 5 kabupaten kota ya. Itu bisa menjadi substitusi penambah bagi fasilitas yang sudah di BPJS, atau dia sifatnya menggantikan ketika dilalah ada kesulitan untuk mengurus BPJS. Kalau kita sih insya Allah di kota cepat. Memang saya melihatnya ini akan jadi buffer bagi kabupaten yang lain, yang memang provinsi ya ini ya. Kemarin ya kita waktu kita di Kulon Progo kemarin itu kan pengalaman Pak di sana itu memang keuangannya terbatas sehingga cover
APBD kabupaten untuk PPI-nya itu mereka sangat terbatas. Nah, disitulah fungsi Babel Jamkhusus bisa untuk proses pengajuan ketika ada warga yang sakit, itu bisa langsung. Artinya kalau yang warga kota misalnya, tadi yang ceritanya Pak Hasan tidak screening, terus kemudian tiba-tiba hilang, statusnya dicabut gitu, terus harus masuk rumah sakit karena sakit. Begitu dicek, ternyata PBI-nya hilang ini posisinya. Jadi kan kalau menurut saya saran bisa, saya, maksudnya langsung, artinya ya sudah masuk itu masih bisa. Kalau saran saya penduduk kota langsung aja ngurus ke UPT Jamkhusus. Maka tidak kita kalau di kota insya Allah ini Pak, aman Pak. Iya, lebih mudah. Yang memudahkan maaf, ya di beberapa daerah yang memang secara keuangan daerah terbatas itu peran, saya menyimpulkan bahwa peran, makanya saya pernah dengar tuh kenapa Pak Gub Sri Sultan menghendaki walaupun sudah punya BPJS Babel Jamkhusus harus tetap eksis, karena memang di lapangan yang terjadi seperti itu. Ada saja warga DIY yang istilahnya itu apa mas kita istilahnya kecacar yang tidak tercover untuk jaminan kesehatan gitu. Sehingga ya kalau kita lihat ya itulah fungsi yang masih dijalankan di provinsi dengan Babel Jamkhusus. Harapan kita itu yang akan memastikan ke depan ini masyarakat tidak dibebani dengan urusan kesehatan. Nah, itu tadi yang Jamkhusus. Ini saya itu sudah dari tahun berapa? Saya baru tahu. Wah, ini termasuk yang belum tahu ini Pak. Belum tahu. Persisnya tahunnya nanti bisa dicek. Cuma ini sudah lama. Sejak sebelum ada BPJS. Jadi ketika kita di kota ya waktu itu dari saya waktu di kota kan 2009 Iya. Itu di kota itu ada Jamkesda, ya. itu di provinsi Jamkesos Jamkesda. Jadi sudah ada memang peran provinsi waktu itu karena apa menjadi mengcover kabupaten yang masih kekurangan. Nah, waktu itu Terus kalau kayak gitu itu sebagai masyarakat untuk mendapatkan akses. kalau untuk khusus Jamkhusus tinggal pengajuan ke kantornya Pak di Jalan Sarjito Jetis itu. Ya nanti kita juga bisa dari teman-teman dari DPRD kami nanti dan Mas Deva dan teman-teman juga bisa bantu untuk teknisnya, bisa membantu mengarahkan kalau ada kasus. Yang jelas gini Pak, kalau di sana itu jadi gini, yang perlu difahamkan oleh masyarakat ketika mereka berobat ke rumah sakit itu seharusnya teknisnya di itu yang pertama ditanya oleh rumah sakit punya enggak jaminan kesehatan, apakah jaminan kesehatan oleh pemerintah atau swasta atau apa punya enggak punya. Nah, kalau tidak punya, kerjasama yang sudah dibangun pemerintah ini itu harusnya mengarahkan Bapak mau membayar pribadi atau mau lewat mandiri atau mau lewat jaminan. Kalau tidak punya jaminan kesehatan kemana? Bapak bisa ke Jamkhusus. Itu mereka punya waktu 3 kali 24 sejak masuk. Itu untuk minta jaminan ke Bapak Jamkhusus. Nanti dari sana akan muncul rekomendasi kepada rumah sakit yang bersangkutan terjamin ya sudah. Selama kita di situ berapapun biayanya, apapun memang ada proses dari yang juga ya, verifikasi dinas sosial kabupaten. Betul. Memang ada itu. Tapi paling tidak ketika kita sudah tahu berarti yang sudah jelas anunya Pak, langkahnya. Iya. Jadi ketika aku masuk, pokoknya aku kira BPJS kesehatan ya. Terus dilalah itu tadi, wah ini pemerintah kabupatenku belum mampu, ya udah berarti pelariannya ke Jadi jangan bilang ini harus mandiri. Nah, biasanya gitu Bapak Jamkhusus saja. Yang terjadi itu kadang-kadang pikirannya
aku ya Iya. butuh terus muni mandiri saja padahal Nah, oh rong dino muni mandiri toh. Aku ada kelabaan. Nah ini ini sama dengan kasus teman saya yang sedang dijalani. Teman saya di Piungan. Kalau tidak keliru, dia tadinya punya di BPJS mandiri karena sesuatu hal jadinya tidak melanjutkan Ya, dan tidak bayar iur. Iya, tidak mampu melanjutkan Sebetulnya kalau ini masuk ke Bapelcam, Seskos, Yang besar Seskos itu bisa ya. Iya, cuma memang itu kalau dia sakit. Iya. Atau mengalami. Artinya memang tidak ada iur, makanya tidak ada iur. Tidak ada ini. Cuma memang itu tadi itu sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Dan sekali lagi kalau warga kota, insya Allah memang tinggal nanti pola pelaporannya yang mungkin masyarakat penting. Cuma itu di garis bawahnya harus diingatkan. Saya bilang aman itu jangan selalu berpikir pengobatan. Harusnya Deteksi dini. ya, Segera. betul kita harus mengarahkan masyarakat itu untuk karena kan kemarin waktu kita sosialisasi itu gerakan perilaku hidup sehat Berlaku hidup sehat. itu sudah dicanangkan sejak 2021 itu lebih itu harus betul-betul bisa kita laksanakan karena sebetulnya itu kan kepentingan kita sendiri ya awak di loro nah itu kan kepentingan kita sendiri cuma ya kita penyakitnya menungso ini kadang orang mikir kecuali naik lagi. Oke, begitu obrolan malam hari ini, Pak Bi, Pak Hasan, Pak Amin, Pak Agra, yang jelas masyarakat Kota Yogyakarta kondisinya aman. Yang penting agar gelem kelas telu, silahkan ke UPT Jamkesda, itu ada di MPP. Bukan Mantri Pamong Praja loh ya, tapi Mall Pelayanan Publik di Balai Kota bawa KTP terdaftar langsung kakak nanti bisa masuk tetap dapat jaminan kesehatan. maka gitu ya yang terakhir yang saya sampaikan jangan fokus hanya pada pengobatan. Nah, saya tetap menyarankan mari kita senantiasa memperbaiki pola hidup kita hingga menuju pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat dan seterusnya. Ya kalau kita misalnya hari ini, ya kalau ngombe lagi, ya mau ojo Kebablas. Oke, kita tutup obrolan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Oh, kuwi ono tambahan. Apa itu? Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kesimpulan tentunya tadi. Oh iya. Jangan lupa subscribe ya untuk akun Muhammad Safi'i Jogja. Muhammad Safi'i Jogja. Nanti direpost juga ya sama Agra Ya, Infantil. Nah, Gitu ya. kita akan mendapatkan banyak informasi, banyak tentang berbagai macam kondisi yang ada di Kota Jogja. Sementara sebulan sekali. Kita nanti bisa seminggu sekali. Kita kirim wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ngobrol pintar karo Pak PI. Jangan lupa subscribe.